Di episode sebelumnya, aku menjelaskan apa aja kegunaan interface atau tombol-tombol yang kalian lihat di layar dan juga tentang copy paste. Buat yang belum nonton, kalian bisa klik link di sini. Halo semuanya, namaku Ezra MacGyver dan selamat datang di Video Academy. Kali ini yang akan kita bahas adalah video effects dan features. Jadi kita akan mulai ngebahas efek-efek dasar yang bisa kalian aplikasikan di video kalian. Jadi bisa dibilang ini video modification tingkat lanjut. So, jangan buru-buru, pelan-pelan aja, santai tapi pasti ikutin arusnya, kenakan sabuk pengaman dan selamat belajar. Oke, kita akan mulai otak-atik videonya dengan effects. Ini kasihan banget bapaknya tidur. Coba aku ganti dah. Nah, oke, di sini aja cukup. Kita buka effects. Boom. Nah, di sini ada ribuan, yang nggak tahu ribuan apa enggak, yang jelas banyak banget efek-efek video. Tapi tenang aja, saking banyaknya nggak akan kita buka satu-satu, kita bisa cari di sini, ketik aja. Nah, yang pertama mau aku kasih ke kalian adalah crop. Crop ini bisa memotong videonya. Setelah ketemu, digeser ke videonya. Nah, dia otomatis masuk ke effect controls dan kalian bisa lihat ini effect crop. Left itu kiri, top itu atas, right itu kanan, bottom itu bawah. Dan edge feather itu kehalusan potongannya. Misalnya ya, kalian lihat bawahnya kasar gitu ya. Kalau edge feathernya aku tambahin, dia jadi halus. Tuh. Begitu. Dan zoom itu gunanya adalah menarik videonya. Jadi misal nih ya, ini kepotong nih. Nah, zoom itu gunanya dia akan ditarik ke bawah nih. Jadi item-itemnya nggak kelihatan. Boom, jadi kayak gepeng, stretched. Terus misal aku 0, ini aku tarik ke ini jadi kosong sebelah, aku zoom dia ketarik ke kanan. Jadi gitu. Itu crop. Sekarang kita hapus dulu ya. Ada satu efek yang kalian nggak perlu otak-atik, yaitu videonya dibalik. Kalau di HP atau di aplikasi lain namanya mirror ya, cermin. Dan dia nggak ada di video effects. Harus kalian aplikasikan dari sini. Kalau horizontal flip itu dibaliknya dari kanan ke kiri. Dia kebalik gitu. Aku hapus. Kalau vertical flip dia atas ke bawah. Tuh. Jadi flip ini adalah efek buat membalikkan videonya. Sekarang nih kalian mau bikin videonya hitam putih. Ada banyak cara, tapi yang cara paling gampang adalah kalian ketik proc amp. Ketik aja, aku nggak tahu tuh kenapa namanya proc amp. Nah, di sini ada saturation, kalian bisa kurangin ke 0% atau 0. Jadi dia langsung hitam putih. Biasa buat video-video yang galau tiba-tiba deng gitu hitam putih. Nah, kalian bisa pakai ini. Atasnya juga kalian bisa ngatur brightness sama contrast. Cuma ini saturation satu-satunya ngatur warna. Aku hapus dulu. Sekarang ada efek namanya invert. Gunanya yang video ya, bukan yang audio. Gunanya adalah dia akan membuat videonya negatif. Dan modenya ada banyak, ada RGB, ada red, ada green, bla bla bla. Kalian eksperimen sendiri. Ini membuat videonya tuh warnanya dibalik, yang terang jadi gelap, yang gelap jadi terang, dan sebagainya. Kemudian kita udah mulai masuk ke efek-efek yang lucu ya. Yang pertama ada twirl. Boom. Jadi twirl ini gunanya video kalian jadi kayak tuh, boom. Jadi aneh. Jadi kayak tornado gitu ya. Radiusnya gunanya adalah seberapa besar twirl yang ingin kalian taruh. Dan kalau misal kalian ingin pusat tengahnya nggak di sini tapi di samping, kalian aturnya di twirl center. Tuh. Jadi kalau misal efek-efek lucu buat muka dibengkok-bengkokin itu ya pakainya ini. Nah, oke, kita hapus dulu. Ada lagi namanya turbulence. Nah, kalau turbulence ini bener-bener kacau ini. Kalian ketik turbulent ya, ini turbulent displays, kalian masukin. Nah, ini macam-macam yang biasanya aku pakai buat lucu-lucuan itu. Ini kita coba cari dulu video yang pantas dilucuin. Misalnya aku matikan dulu. Nah, ini misal bapaknya nih ya. Ini bapaknya nih, aku nyalakan. Nah, jadi bengkok gitu mukanya. Nah, kalau yang sering aku pakai ini adalah bulge. Bulge? Twist. Ya sama aja sih mereka. Tapi ya kalian bisa eksperimen sendiri. Kalian ngaturnya di amount. Ini amount. Itu seberapa parah videonya rusak gitu. Tuh. Bentuknya jadi aneh. Size tuh ukurannya, ukuran bengkok-bengkoknya semakin gede size-nya semakin nggak tajam, semakin mencar gitu ya. Kalau semakin kecil dia semakin ya kayak gitu sih. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Kita hapus dulu. Sekarang ada namanya spherize. Kalian ketik ini spherize, S P H E R I Z E.
Ini hampir kayak twist, hampir kayak twirl, tapi dia kayak menggembungkan. Jadi ada benjolnya. Jadi videonya seperti ditiup dari belakang sana, dari arah belakang, dan kalian bisa taruh terserah sesuai dengan center of sphere-nya. Ini mengatur di mana bulat-bulatnya berada. Tuh. Jadi, nah setelah itu ada satu efek yang sering banget dipakai, yaitu namanya blur. Ya of course, blur kalian pasti tahu. Kalian ketik blur dan di sini akan ada banyak. Tapi yang sering dipakai adalah camera blur sama directional blur. Coba kita cari yang mantap dulu. Nah ini misalnya kita kasih camera blur dan dia blur seperti ya kamera gitu. Dan di sini jumlahnya adalah 25. Yang biasanya dipakai orang-orang itu 5, kalau nggak 10. Atau ya 25 tadi. 5 itu yang paling minimal, 25 itu maksimal. Karena di atas 25 itu udah mulai kayak gak jelas banget sama sekali. Tuh. Jadi yang ideal adalah 5 sampai 25. Dan yang kedua adalah directional blur. Ini seperti blur pergeseran ya, dari kanan ke kiri atau atas ke bawah. Pokoknya ini seperti videonya ditarik cepat gitu. Direction ini arahnya, derajatnya. Jadi misal aku pasang 90 derajat yaitu kanan ke kiri, aku pasang 15. Boom. Dia seperti blur cepat gitu ya, seperti dia gerak cepat. Dan kalau misal semakin aku tarik, semakin dia blur. Tuh. Kalau misal aku ganti derajatnya 180, dia jadinya atas ke bawah. Dan kalau misal aku puter, dia terputar-putar. Tuh. Jadi ini adalah directional blur. Dan kalian bisa eksperimen sendiri blur-blur lainnya. Cuma yang sering dipakai adalah yaitu kamera dan directional. Dan yang asik tentang effects ini adalah kalian bisa atur dengan keyframes yang udah aku ajarin di episode pertama. Di situ kalian bisa animasi effects-effectsnya. Misal nih ya, di sini aku pasang 0, nggak ada blurnya. Aku nyalakan jamnya, aku rekam dan aku pengen di sini dia jadi 50. Misal kita lihat, kita ulangi dari pertama, kita play. Kalian bisa lihat lama-lama dia blur dan gak langsung ada tahapnya. Dan di sini aku harap kalian mulai sadar betapa kalian bisa jadi kreatif di Premiere Pro. Jadi ada banyak banget effects. Ini aja effectsnya masih dasar. Effects yang perlu kalian tahu untuk bikin video dasar. Kalau kalian mau mulai belajar yang udah expert, udah mulai ahli, itu efeknya ada ratusan di sini, banyak banget. Dan semuanya bisa kalian mainin pakai keyframes. Sekarang yang pengen aku kasih tahu itu bukan effects tapi fitur. Salah satu fitur di Premiere Pro yaitu group dan nesting. Ini aku hapus dulu effects-nya. Nah, kalau misal kalian pasang efek di satu video, yang lain nggak kena, of course. Kalian pasti tahu itu. Yang terpasang efeknya hanya yang ini aja. Dan dia warnanya jadi ungu, tandanya ada efek yang terpasang di sini. Kalau misal kalian pengen pasang satu efek dan semuanya otomatis kena, jadi nggak harus satu-satu, ada dua cara. Yang pertama adalah group. Kalian blok semuanya, klik kanan, group. Dan kalau kalian pasang satu efek, semuanya otomatis kena. Tapi masalahnya, kalian nggak bisa atur efeknya. Di efek controlsnya nggak ada apa-apa. Nah, kalau pakai nesting kalian bisa. Kita klik kanan dulu, ungroup. Nah, di sini baru kalian bisa atur satu-satu. Tapi kan repot. Masa harus ungroup dulu setiap kali mau pasang? Oke, kita hapus dulu semuanya. Caranya, kalian blok semuanya, klik kanan, nest. Kalian kasih nama terserah. Dan dia akan jadi satu video. Nesting itu gunanya menggabungkan banyak video dan dia bersifat seperti satu. Jadi ini mau kalian pasang efek apapun, dia akan bersifat seperti satu video. Dan kalian bisa atur motionnya, opacity-nya, bahkan volumenya. Jadi semua video yang ada di dalam sini akan nurut peraturan yang ada di sini. Jadi misalnya ini scale aku naikin 500, semua video yang di dalam jadi 500 semua. Aku balikin 100 dan aku geser ke kanan. Semuanya yang di dalam akan ngikut ini. Pokoknya semuanya jadi satu video. Kalau kalian pasang efek apapun, semuanya otomatis kena. Karena ingat, dia udah jadi satu video. Nah, tapi nesting ini nggak permanen. Maksudnya tuh bukan berarti semua video tadi hilang dan jadi satu. Kalian bisa buka nestnya. Di double klik aja dan kalian bisa lihat apa aja yang di dalam nested sequence tersebut. Dan kalian pun bisa tambah-tambah juga. Kalian misal udah terlanjur nesting 4 nih ya. Terus aduh harusnya tadi 5, ada satu video lagi nih yang dimasukin. Nah, tetap kalian bisa masukin videonya. Dengan cara kalian double klik terus tadi videonya yang mungkin misalnya kita masukin di sini, kita masukin. Boom. Dan di dalam nested sequence ini bisa dipanjangin lagi karena ada video baru di dalamnya. Nah, kalau misal ini aku hapus, boom. Di nested sequence yang terlihat garis-garis. Artinya yang garis-garis ini kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi kalian bisa tarik sampai sini. Boom. Jadi kurang lebih itu yang pengen aku kasih tahu tentang effects dan features.
Oke, semoga sejauh ini kalian yang baru banget belajar bisa ngikutin. Kalau kalian belum paham, kalian bisa ngulangin videonya dan diperhatikan lebih seksama. Aku bakal ajarin lebih banyak lagi, step by step di episode-episode berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Video Academy. I'm Ezra MacGyver and I'll catch you in a flash. Arrivederci.